Semakin kita mengingat picup, maka akan tambah sakit hati. Maka dari itu, lupakanlah picup. Mari kerjakan bisnis yang lain, ya kan? Oke, buat ngilangin rasa sakit Anda, mari kita bahas picup lagi. Hahaha, tambah sakit dong. Edisi kali ini kita bahas update picup terbaru, edisi 29 April. Seberapa pentingkah update picup kali ini? Yuk sama-sama kita plototin guys. Check it dot. Segmen pertama, keluh kesah VTuber. Pokoknya kalau nggak tahu ilmunya jangan coba-coba, apalagi mau ikut-ikutan bisnis picup. Ntar nyesel lagi. Member Entuber pernah bilang, join dulu dan pahami sistemnya, baru berkomentar. Perihal picup, yes, pokoknya tenang, kan ada tim 11. Wah, tim sepak bola ya, kesebelasan, hahaha. Kami selalu menunggu dan terus menunggu sampai ada titik temu. Wes, pokoknya kesabaran VTuber is the best lah. Jalan 2 tahun penantian. Pantesan udah nggak pada fokus di picup, ternyata ada bisnis baru. Yo wes, pasrah baik. Leader-leader picup yang kami kagumi ternyata sudah pindah ke lain hati. Hah. Kalau soal ada bisnis baru, sudah beda masalahnya. Orang kan perlu makan. Karena picup masih belum bisa menghasilkan untuk saat ini. Sudah, nggak usah percaya lagi sama si betina Yunita ini. Omong kosong, zong kosong bolong. Siapa bilang picup gratis? Yang main gratisan dan sudah untung dengan jualan pipi sebagai alat tipu menipu, itulah antek-antek para penipu di picup. Emang member picup pernah dapat gaji dari picup? Dengkulmu anjlok. Picup cuman modal sewa server lalu bikin aplikasi serta merekrut penipu-penipu yang pintar ngomong di medsos. Kemudian mencari korban dengan sistem fast track, yaitu menyetorkan uang ke exchange counter. Lalu akun-akun bodong dari manajemen yang jualan pipi. Dibantu top-top leader dengan modal mulut busuk menggaet bangsa baru supaya beli pipi. Apakah perusahaan bayar member? Bullshit guys. Iklan aja hasil nyomot dari YouTube dan buat sendiri. Udah tahu kayak gitu kok pengen picup on? Mau korban lebih banyak lagi. Jelas-jelas money game kok pengen di on kan? Pakai apa perusahaan mau beli pipi? Pakai uang daun kali. Mereka sendiri jualan pipi kok dapatnya uang? Pengiklan mana yang beli pipi? Sadar Ber, bodoh jangan kebangetan. Cukup sekali aja ditipu, jangan berkali-kali selama bertahun-tahun lagi. Sungguh terlalu. Kalau picup itu memang menghasilkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, maka Jokowi beserta semua anggota DPR, MPR, para gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua rakyat Indonesia pasti sudah berbondong-bondong bikin akun picup. Cukup 40 hari maka lunaslah hutang Indonesia yang 7.000 triliun itu. Ngapain susah-susah kelola APBN? Ngapain susah-susah BUMN mengelola uang dan seterusnya? Otak mana otak? Punya otak mbak ya dipakai. Kalau semua sudah diamond, kalau semua sudah bintang 6, terus siapa yang mau beli pipi? Pengiklan. Pengiklan badakmu amoh, dengkulmu anjlok. Mana ada pengiklan mau tayang iklannya di YouTube? Picup itu intinya cuma ngakalin orang dan nipu orang, titik. Nggak pakai koma. Kasihan member-member sudah dirugikan. Dibohongi leader-leader, lalu masih mau kita bohongi lagi. Bukan kita, tapi mereka, para leader picup yaitu Wilbert dan kawan-kawan. Saya sih mau cuma bilang, kalau nggak punya materi pembahasan soal picup, jangan dipaksakan. Picup memang sudah habis alias end. Jangan maksa sesuatu yang gak bisa dibahas. Konyol dan cari masalah namanya, ya toh? Ingat, sama-sama ketipu di bisnis digital picup. Harus unjuk gigi lewat adu fisik, baru benar. 2 pertanyaan yang sama-sama tidak ada jawabannya. 1. Kapan picup on? 2. Kapan Wilbert Karimun pakai rompi oren? Udahlah, kick aja yang nanya-nanya kapan picup on. Kalau mau ngeledek tuh sana di grup ngopi-ngopi sebelah. Kalau member picup mau geruduk ke kantornya Piples rame-rame, pasti viral dan langsung diusut kok. Picup sudah musnah bersama jutaan pipinya, jadi nggak usah diungkit-ungkit lagi.
Kapankah member Picup mau geruduk kantor P+? Itu juga pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Hah! Iya, belum gerak karena proses baris krim masih berjalan. Dan memang sudah berjalan. Kalau sudah nggak jalan, maka bendungan akan ambrol. Makanya kita harus menghormati proses dari baris krim, ya toh? Nggak usah banyak berharap. Kalau mau realistis, anggap aja semua sudah musnah. Mereka yang sengaja maksa bahas Picup, padahal nggak ada berita baru. Itu mereka cuma bikin rame aja karena gabut. Nggak guna juga di grup-grup pada bahas Picup. Yang dimana di grup itu nggak ada orang yang penting. Paling juga obrolan orang gabut aja. Grup-grup Picup itu cuma drama yang sengaja diciptakan oleh orang-orang titipan, tanda kutip, agar member nggak ada yang menuntut. Mereka sudah ikhlas dan yang sedang ngelaporin ditunggu aja hasilnya. Selebihnya main aja money game lain. Hihihihihi. Orang yang kecenderungan pernah dapat hasil dari money game, maka mereka nggak akan jauh-jauh dari APK macam itu. Member-member yang ketipu ya harus bersatu. Uang fast track sudah sulit balik, mau apa lagi? Udah, penjarain aja para manusia-manusia brengsek itu. Banyak manusia brengsek di dunia ini, kawan. Yang bisa buat kamu terhindar dari mereka itu adalah dirimu sendiri dengan segala pengetahuanmu. Catat. Hargai saja mereka yang sedang berjuang dengan jalannya masing-masing. Semua juga tergantung SDM sih. Sulit juga menyadarkan mereka. Rata-rata banyak yang utang di bank buat fast track. Tapi oleh leader ditakut-takutin kalau melapor uang tak akan bisa balik. Satu-satunya jalan biar uang balik ya Picup harus on dulu. Sekarang Picup masih diperjuangkan siang malam, nggak tidur nggak makan demi meng-onkan Picup. Kalau ditanya siapa yang berjuang, jawabnya muter-muter, rahasia katanya. Udah macam dukun ya, peramal narasi mereka itu. Semuanya serba goib, padahal ya cuman mengarang atau lomba membuat karangan fiktif isinya. Picup nggak mungkin on kok, gile udah 2 tahun lebih di PHP, cuma janji-janji palsu kok pada masih halu. Sebenarnya yang mereka bisa lakukan hanyalah bertahan, yaitu mempertahankan kebohongan yang telah mereka rintis dari awal. Cuma bisa menunggu perkembangan perkara yang dilaporkan ke baris krim. Begitu ada perkembangan, mereka menciptakan kebohongan baru. Seperti contohnya investor 3T kemarin. Ada pengembangan kasus lagi, maka dimunculkan isu tim 9. Sambil nebar janji lagi, ini katanya habis lebaran on. Haha hihihi. Oke lah, kita lanjut. Sekarang motivasi VTuber. Tema kali ini adalah sikap yang ternyata menjauhkan rezeki. Masih merasa rezeki Anda susah? Jangan salah, sikap terkadang menjadi penghambat rezeki. Selama ini kan kita pikir sikap tidak menentukan rezeki. Lalu sikap apa aja itu? Yang pertama, suka mencela. Mencela cuaca sama dengan mencela zat yang menciptakan dan mengendalikan cuaca. Misalnya begini, ya hujan, gimana nih mau kerja jadi ribet deh. Ngapain juga hujan turun terus, bikin banjir di mana-mana, jalanan macet lagi. Sebel deh sama hujan, nggak malam, nggak pagi, nggak siang, sore, nggak pernah absen, rajin banget hujannya. Istirahat, napa? Kedua, kita nggak boleh mencela makanan. Jangan mencela makanan. Jika Anda mencela makanan, artinya Anda mencela Tuhan. Jika makanan itu tak sesuai selera, tak usah dimakan. Cukup diberi kepada orang yang menyukainya. Jika diundang dan masakan tuan rumah tidak sesuai, silakan dicicipi dan ucapkan syukur. Jangan bilang gini, ya makanan kayak gini diberikan kepada kita, nggak level kali. Atau makan tidak dihabiskan. Biasakan mengambil makanan sesuai porsi ya. Jangan sampai lebih dan terbuang, itu mubazir. Selanjutnya, kita nggak boleh mencela manusia. Mencela sesama manusia sama dengan mencela penciptanya, yaitu Tuhan. Terkadang kita selalu melihat orang dari sisi buruknya saja, terus diungkit-ungkit kejelekannya. Padahal kalau mau, sisi baiknya juga banyak. Inilah sikap mencela pada manusia, seolah-olah semuanya jelek. Sikap penjauh rezeki yang kedua adalah suka mengeluh.
Tiada hari tanpa mengeluh, selalu kurang dan kurang. Padahal kalau fokus dengan apa yang ada, maka kita akan tahu arti kata bersyukur. Karena fokus dengan kekurangan, maka keluhan yang selalu ada dalam pikiran dan benaknya. Semua itu dikeluhkan dan mulai sibuk mencari kesalahan di luar dirinya. Sejuta daftar keluhan adalah hal-hal yang menghiasi hari-hari kita. Seolah-olah tiada hari tanpa keluhan. Keluhan menarik energi negatif dan menjauhkan rezeki. Mengapa bisa begitu? Karena keluhan identik dengan kekufuran, ketidakbersyukuran, dan ketidakmampuan menerima ketentuan Tuhan dengan baik. Selanjutnya, sikap penjauh rezeki selanjutnya adalah suka mengumpat. Apakah Anda sering melakukannya? Pokoknya tidak ada hal-hal yang tidak membuat kita kesal. Hal-hal yang membuat kesal itu mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Perasaan kesal itu akan membuat kita tak bahagia. Dan perasaan tak bahagia akan memancarkan energi negatif dalam diri kita. Dan energi negatif itu akan mengusir rezeki jauh-jauh. Ih, serem juga ya. Orang saja ogah mendekat pada mereka yang pemarah, tukang mengumpat, dan gampang kesel, bukan? Penjauh rezeki selanjutnya adalah perhitungan. Perhitungan beda dengan kikir. Kikir sama sekali ogah untuk mengeluarkan duit. Sementara perhitungan itu mau mengeluarkan duit setelah menghitung untung ruginya. Sedekah dihitung-hitung dan diungkit-ungkit lagi. Perhitungan dengan amal kebaikan. Kita pilih-pilih untuk melakukan amal kebaikan. Kita berbuat baik kepada orang yang akan memberi kita sesuatu. Sebelum melakukannya kita pikir untung ruginya. Apa yang kita dapatkan dari perbuatan tersebut bermanfaat atau tidak? So, perbaikilah sikap Anda. Itulah sikap yang paling sering kita lakukan yang mengusir jauh-jauh rezeki dari kita. Bukannya Tuhan berbuat zolim, tapi sikap kita yang tanpa disadari yang membuat rezeki kita macet, terhambat, dan mandek. Jika ingin rezeki lancar kembali, perbaikilah sikap Anda. Tahukah bahwa Tuhan senantiasa melihat apa yang Anda perbuat? Malaikat senantiasa mencatat apa yang Anda kerjakan. Dan kematian bisa menjemput Anda tiba-tiba. Maukah Anda mati dalam kondisi melakukan perbuatan tercela dengan amal kebaikan yang minus? Amit-amit kan? Sekian saja update hidup kali ini, semoga mencerahkan.